Oke, ini NQ Futures dan kita akan langsung aja ya. Bagi saya hari ini ke atas dan kami ada NFP ya. Jadi mungkin hari ini adalah hari terakhir untuk mendapatkan setup. Kalau bisa naiknya ketika 930 aja. Jangan sekarang naiknya. Iya, sebenarnya kalau sekarang naik juga tidak masalah sih. Cuman kalau sekarang naik dan udah hit ini, which is ini adalah Asia High, berarti 930-nya skip. Udah pasti itu. Karena kamu udah nggak tahu bakal kemana lagi. Karena hanya ini area yang possible ya. Kalau misalnya sekarang nggak naik ya bagus, artinya 930 you bisa exit. Intinya ini kena beres udah ya. Harga berasal dari satu balance price range. Kalau bisa lihat ya, turunnya itu low resistance. Kita sweep, kita melakukan shift di sini. Ini adalah low risk buy pertama, ini adalah market maker buy model ya. Ini adalah low risk buy kedua, low risk buy pertama, low risk buy kedua dan perhatiin ya, sekarang sideways. Oke. Kalau kamu lihat ke satu kita belum inverse gap itu ya itu nggak masalah menurut saya ya jadi bisanya nanti gap ini tuh bikin turun ke fair flow gap ini lalu pump up ke atas itu bisa sekali ya untuk bisa ngejawab ke equal high ini itu jauh perjalanannya ya kita harus bisa nge-inverse minimal area ini kalau bisa kita akan fokus ke sini jadi pelan-pelan naiknya ya dan karena ini adalah gap satu ya nah ini perhatikan ya ini sekarang sideways kan kalau kamu lihat ya ini sideways marketnya ini adalah akumulasi ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ya dia turun ke bawah seperti ini, itu udah pasti Judas swing. Ya, itu udah pasti manipulasi. Dia turun ke sini, kamu langsung lihat ada gap gak? Ada. Ini kan. Maka mata kamu itu fokusnya ke sini. Jadi fokusnya ke gap ini. Ini salah satu cara memilih gap. Ya, ada banyak cara untuk memilih gap. Ya, artinya fokusnya ke segmen ini. Jadi bagian ini tuh nggak perlu diisi. Ya, nggak perlu. Ya, jadi kalau misalnya dia turun, langsung kamu bisa cari buy ke atas ini. Jadi akumulasi, manipulasi, distribusi. Catatannya, selama belum ambil ini. Jadi kalau dia udah ambil high ini, naik gitu ya, lalu jatuh, kamu jangan interest untuk cari buy. Karena itu akan menjadi seek and destroy. Setengah mati itu. Saya pun juga nyerah seperti itu. Tapi kalau dia rapi begini atau tiba-tiba turun, mungkin karena volume imbalance yang ada di sini, dia turun, lalu rally up ke atas, it's a good buy. Ya, nanti ketika ini turun, kamu tunggu aja, tunggu rally dikit, ada fair value gap ya, atau ada inversion, kamu makan aja. Itu pasti akan pump up ke atas sana. Or, kamu tunggu gap ini ke inverse. Ya Bu, bisa gunakan sebagai pijakan untuk continue naik ke atas. Seperti itu. Ya, jadi yang di sini, ini ada setup makro, yang ini adalah setup silver bullet. Ya, ini adalah silver bullet. You bisa long di sini, SL-nya cukup di sini. TP-nya ke sini aja, itu udah easy 1:1. Bahkan 1:1,5. Yang dilihat apa? Durasi trade-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu hanya dapat 5 menit. Sorry, 5 kali 5, 25 menit. Ya, jadi it's very quick. Ya, bagaimana kalau misalnya harganya nggak nyampe ke sini? Oh, tidak masalah. Ketika kamu dapat buy di sini, once kena ini, kamu harus partial. Karena untuk kita bisa ke sini, kita harus nge-invert gap ini. Apa pertimbangannya? Nggak turun ke bawah, karena saya pegang naratif LOTD. Walaupun se-experience saya ya, itu jarang sekali ya. LOTD itu dimulai deket-deket London Open, tapi iris what it is. Ya, kalau ini potensi ya kenapa enggak? Seperti itu, dan budinya juga respect dengan baik. Dia udah sweep liquidity ini, which is, ini menjadi strong inefisiensi. Ini area yang kuat sekali untuk hold the price. Kalau bisa lihat gimana cara harga itu menembus dengan cepat. Ini kuncinya ya, ini speed, inilah bullish order flow. Jadi nggak mungkin ya, habis akumulasi, reversal itu it down. Cara kerjanya nggak kayak begitu. Ya, itulah kenapa saya cukup yakin bahwa bakal stop di sini, lalu pokoknya stop di area ini ya. Nggak harus ke sini ya. Jadi gimana kalau misalnya harga nggak turun kok, langsung rally up. Ya udah pakai cara yang tadi, kejar OF seperti biasa yang saya udah pernah ajarin. Ya, kita bakal ke euro. Nah, euro ini bearish ya.
USD bearish ya. Nah, saya juga prefer ini kemungkinan bakal turun ke bawah nih, menghabiskan market maker sell modelnya. Dan gap ini adalah eh eh saya lupa apa ya, PDR daily pokoknya. Nah, itu ya, apa tuh? Balance price range ya. Jadi kamu lihat ya, harganya bikin equal low, ini tidak bagus sekali ya. Ini jelek banget yang kayak begini. Saya paling benci kalau buy begitu posisinya, dan kamu bakal langsung ke M1 ya. Kita akan lihat harga rally up ke atas. Ini adalah Asia low ya. Rallies, sweep. Kau bisa lihat ya di sini. Kita ada sweep, di follow dengan MSS, sell, silver bulat, SL, TP ke bawah 1:10 kayaknya ada ya. Displacement, inversion, sell kedua. Roll over ke bawah, inversion, tarik, sell kesekian kamu. Yang ini sell SL di sini, yang ini sell SL-nya di sini, yang ini sell SL-nya di sini. Jadi R itu masih dapat sekitar 1:1 ya. Lalu dia muter, 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 imbalance, kamu tarik, bodinya masih hold dengan baik, lihat dengan benar ya. Itu bodinya rapi sekali, kamu bisa lihat. Lalu dia langsung roll over, buang ke bawah cepat sekali ya. Jadi untuk euro nih, kalau ini ya, saya butuh area ini. Nah, saya butuh close hari ini. Kalau close hari ini merah, I think besok akan mulai turun. Ya, kita akan naik selama ini close di atas tuh ya. Jadi di close di atas ini, maka mungkin bisa ke BSL. Selama enggak, mungkin akan ke bawah. Ya, good luck NFP-nya.